Cemara 19 Channel ingin memberikan perspektif. Kita ingin mengawal sejarah bangsa Indonesia. Kita ingin melihat Indonesia pada tahun 2045 nanti, yaitu 100 tahun proklamasi kemerdekaan kita. Menjadi negara yang sudah sepenuhnya maju, berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di Amerika, Eropa, dan Asia. Karena itu tugas besar pemerintahan Presiden Jokowi sekarang adalah untuk memastikan bahwa fondasi kemajuan tadi memang bisa diperkuat untuk mencapai mimpi besar kita. Presiden Jokowi adalah pemimpin yang mampu menjangkarkan perubahan untuk masa depan Indonesia. Karena itu, Cemara 19 Channel ingin mengawal semua itu, ingin memberikan perspektif, menggali apa saja langkah-langkah penting yang telah dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Dan langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan dalam sisa masa 3 tahun lebih terakhir ini. Kita akan membahas masalah-masalah yang bersifat strategis, fundamental. Tapi kita juga akan mengikuti perkembangan isu keseharian, perkembangan peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa hukum yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, kami menggabungkan apa yang bersifat strategis dengan apa yang bersifat taktis. Para pembicara, para komentator, para penanggap, para pembahas di dalam Cemara Channel akan terdiri dari berbagai lapisan orang-orang yang memang mampu, orang-orang yang memiliki perspektif dan memiliki kejelian untuk melihat apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang harus terus didorong dan apa yang harus terus dikembangkan oleh pemerintahan yang ada sekarang ini. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan pilihan-pilihan alternatif, pandangan, komentar, perspektif yang akan sangat bermanfaat untuk mengerti apa yang terjadi hari ini dan insya Allah di hari-hari mendatang. Cemara 19 Channel menjunjung tinggi kebinekaan. Kita juga mendorong perdamaian dan kerjasama. Kita ingin maju, kita ingin damai, dan kita ingin saling merangkul antar sesama elemen bangsa. Karena itu jurnalisme kami selalu menunjukkan jurnalisme bersahabat. Tujuannya kembali seperti tadi, untuk mengawal perjalanan sejarah bangsa Indonesia, agar apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi hingga kita merayakan kemerdekaan 100 tahun Republik Indonesia memang menuju pada jalan yang senantiasa memperkuat kemajuan kita bersama. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Saksikan terus Cemara 19 Channel. Like, comment, share, dan subscribe. Jika MK mengakui konstitusionalitas pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE, masih perlukah pasal itu direvisi? Jangan-jangan salahnya dalam penerapan meski pada mulanya disebut pasal gaib. Benarkah pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE disebut sebagai pasal selundupan? Disebut juga sebagai pasal gaib karena dibahas dalam senyap, tapi dampaknya mengguncang karena kini warga negara saling melapor. Saling melapor karena merasa nama baik dicemarkan sesuai dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 3. Bunyi lengkap perbuatan dilarang itu ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. DPR membentuk Pansus pada 24 Januari 2007. Setelah 18 kali rapat,
Pansus merampungkan tugas pada 20 Juni 2007. Selanjutnya pembahasan dalam 23 kali rapat dilakukan Panitia Kerja atau Panja mulai 29 Juni 2007 sampai 31 Januari 2008. Tim Prumus dan tim sinkronisasi menuntaskan tugas dalam 5 kali rapat mulai 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008. Meski mengaku awam, Pansus DPR berhasil menambah jumlah pasal dari 49 menjadi 54 pasal. Namun dalam hampir semua dokumen pembuatan RUU ITE oleh DPR sama sekali tidak ditemukan jejak diskusi yang mendalam terkait pasal 27. Tidaklah mengherankan, publik baru berteriak setelah SBY menaikkan undang-undang itu pada 21 April 2008. Penelitian Sandi Syukur Permadi untuk tesisnya pada 2017 menarik disimak. Ia menyimpulkan tidak ada rapat yang secara terfokus dan khusus membahas perlunya mengatur pencemaran nama baik di dalam RUU ITE. Dari semua risalah rapat yang diteliti, pembahasan rapat Pansus lebih banyak membahas perdagangan online atau daring yang pada saat itu mulai banyak dan berkembang di Indonesia. Begitu juga pendapat akhir 10 fraksi dalam rapat paripurna 25 Maret 2008. Persoalan pencemaran nama baik hanya disinggung sepintas. Jejak digital pembahasan RUU ITE juga tidak menemukan argumentasi perubahan pasal 27 versi naskah RUU dari pemerintah. Pada naskah awal, pasal 27 itu terkait dengan larangan menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan sistem elektronik. Hasil wawancara Sandi Syukur Permadi dengan peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM justru lebih mengejutkan lagi. Bahwa ada kemungkinan pasal pencemaran nama baik tersebut diusulkan secara tiba-tiba oleh pemerintah, dan dengan kata lain, pasal ini merupakan pasal titipan. Disebut titipan karena pasal pencemaran nama baik baru diketahui ada dan tercantum di dalam Undang-Undang ITE pada saat undang-undang tersebut telah disahkan tanpa ada dasar pertimbangan sebelumnya. Disimpulkan bahwa rumusan pasal pencemaran nama baik sangat kacau. Ia menyebutnya sebagai pasal gaib. Ada 4 ayat dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Meski ancaman hukuman 6 tahun penjara, penjelasan pasal itu menyebutkan cukup jelas. Memang cukup jelas untuk dibaca, tetapi bisa ditafsirkan suka-suka. Agar tidak suka-suka ditafsir, dibuatlah penjelasan baru pasal 27 tersebut dalam revisinya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, sehingga penjelasan pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini. Penjelasan pasal 27 ayat 3 ialah ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penjelasan itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU 6 tahun 2008. Menurut MK, penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Akwo mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam bab 16 tentang penghinaan yang termuat dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE harus dikaitkan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Dengan demikian, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan dan dapat dituntut di depan pengadilan. Syarat itulah yang memantik saling lapor di antara warga negara saat ini. Jika MK mengakui konstitusionalitas pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE, masih perlukah pasal itu direvisi? Jangan-jangan salahnya dalam penerapan
meski pada mulanya disebut pasal gaib.